Putra Rahasia Tuan dan Miswara episode 18. Sarah masih setia menunggu Devon ketika lelaki itu berada di ruang ganti kamar mereka. Devano sudah bangun dan kini sedang sarapan bersama dengan Bibi pembantu di ruang makan. Sedangkan Sarah menunggu Devon karena merasa bahwa ada yang perlu dibicarakan tentang hubungan mereka. Sarah tahu bahwa pernikahannya dengan Devon bukanlah pernikahan yang normal. Sarah tidak mengerti kenapa Devon menuntut untuk menikah dengannya. Apa tujuan lelaki itu Sarah tak mengerti. Yang pasti, Devon tak mungkin menikahinya karena lelaki itu ingin hidup bahagia bersama dengannya. Jika tujuan Devon hanya untuk seks, maka Sarah dapat mengerti. Tapi jika hanya karena itu, bukankah Sarah tak perlu dikenalkan dengan orang-orang di sekitar lelaki itu? Sarah merasa bahwa semalam dan pagi ini ia tidak mengenal sosok Devon. Dan hal itu membuat Sarah was-was. Sebenarnya apa tujuan lelaki itu? Devon akhirnya keluar dari ruang ganti. Sarah segera berdiri dan pandangan mata mereka bertemu. "Ada apa?" tanya Devon sembari membenarkan letak dasinya. Itu, aku mau bicara sesuatu." "Bicara saja," jawab Devon yang masih sibuk membenarkan letak dasinya. "Jadi, aku tahu kalau pernikahan kita bukan pernikahan yang normal." Sarah menghentikan kalimatnya ketika Devon menatapnya dengan tatapan mata tajamnya. Maksudku, aku tahu bahwa niat kamu menikahiku bukan untuk membangun keluarga yang bahagia layaknya pasangan lain." Devon kemudian mendekat. "Sok tahu sekali ya," ucapnya dengan nada menyindir. Jadi, ia minta Sarah untuk melanjutkan kalimatnya. Itu kita bisa membahas tentang peraturan dalam rumah tangga kita nantinya. Peraturan seperti berapa kali aku bisa berhubungan badan denganmu dalam sehari." Devon tersenyum mengejek. "Aku tidak bisa diatur. Bahkan jika saat ini aku ingin menyetubuhimu, maka aku akan melakukannya walau kamu menolak." Devon membalikkan tubuhnya seketika membelakangi diri Sarah. Sarah tahu bahwa Devon kembali menjadi sosok iblis, bukan sosok pria lembut seperti tadi malam atau tadi pagi. Di sisi lain, Devon merasa Sarah menyinggung harga dirinya ketika Sarah mengatakan bahwa hubungan pernikahan mereka tidak normal. Ia tidak suka bahwa Sarah mencurigainya jika ia menikahi wanita itu hanya untuk tubuhnya saja. Meski awalnya memang seperti itu, tapi tidak bisakah Sarah melihat niat baik Devon? "Maaf jika ada ucapanku yang membuatmu marah. Tapi ya, kamu memang sudah membuatku marah." Devon memutus kalimat Sarah. Ia membalikkan tubuhnya menatap Sarah dengan mata tajamnya. "Dengar Sarah, aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi denganku. Kenapa aku mau menikahi perempuan sepertimu? Dan seharusnya kamu tidak perlu memperjelas apa alasanku, karena aku sendiri tidak tahu." Sarah hanya menunduk. Ia benar-benar telah membangunkan seekor singa. Aku hanya berusaha membuat agar hubungan ini lebih baik dengan memberi batasan-batasan." "Tidak ada batasan," Devon memotong lagi. "Kamu istriku, jadi aku berhak melakukan apa saja atas dirimu tanpa batasan apapun." "Apa itu juga berlaku denganku atas dirimu?" tanya Sarah dengan berani. Devon mendekat. "Kamu mau mengatur hidupku?" tantangnya. "Tidak, aku hanya ingin kita adil satu sama lain," jawab Sarah tak gentar. Devon bersedekap, dagunya terangkat dengan angkuh. "Coba katakan, apa yang kamu inginkan dariku?" Aku hanya ingin kamu bersikap lebih baik denganku." "Aku sudah melakukan itu sebelum kamu membahas masalah sialan ini."
Devon menjawab cepat. Sarah mengangguk. Devon memang sudah bersikap baik sepanjang pagi ini, sebelum ia mengacaukannya beberapa menit yang lalu. Devon mendekat lagi, hingga tubuh mereka rapat satu sama lain. Ia menangkup kedua pipi Sarah, kemudian mendongakkan wajah wanita itu untuk menatap ke arahnya. Aku tidak biasa seperti ini, Sarah. Aku tidak biasa membiarkan orang asing masuk begitu saja dalam kehidupanku. Hanya kamu yang mampu melakukannya, dan aku benci kenyataan itu. Maaf. Dengan spontan Sarah meminta maaf, padahal ia sendiri tidak tahu kenapa ia harus meminta maaf pada Devon. Devon hanya diam. Keduanya saling menatap satu sama lain. Devon tak tahu apa yang ia rasakan. Ia melihat Sarah dan wanita itu tampak begitu indah di matanya. Sial, Devon bahkan tak sadar jika kini kepalanya semakin menunduk, hingga wajah mereka semakin dekat dan hanya berjarak beberapa senti. Pun dengan Sarah, ia juga tak tahu apa yang sedang dirasakan. Wajah tampan Devon mempesona, aroma maskulin dari lelaki itu membuainya. Hingga ketika bibir Devon hampir menyentuh permukaan bibirnya, yang bisa Sarah lakukan hanya memejamkan matanya saja. Sarah mengira bahwa Devon akan menciumnya. Nyatanya, lelaki itu mengurungkan niatnya. Lelaki itu melepaskannya kemudian menjauh dari dirinya. Sarah bingung dengan sikap Devon. Aku sudah telat, ucap Devon sembari meraih dompetnya yang berada di atas meja rias. Ia mengeluarkan sesuatu dari sana kemudian memberinya pada Sarah. Buat belanja. Sarah menatap kartu tersebut. Itu adalah kartu kredit. Untuk apa Devon memberinya kartu kredit? Sarah menggelengkan kepalanya menolak pemberian tersebut. Jangan menyinggungku lagi. Aku tidak biasa berbelanja. Kamu harus melakukannya. Devon memaksa. Untukku. Lanjutnya lagi. Tapi... Sialan Sarah. Kamu benar-benar mau membuatku marah ya? Wajah Devon kembali beringas. Aku akan mengenalkanmu pada ibuku. Kamu pikir aku akan melakukannya jika penampilanmu semenyedihkan ini? Sarah tersinggung dengan perkataan Devon. Tapi lelaki itu memang benar. Dibandingkan dengan penampilan Devon yang selalu tampak tampan dan rapi serta elegan, Sarah jauh dari kata sejajar atau cocok dengan Devon. Akhirnya Sarah menerima kartu tersebut. Saat aku pulang, kamu sudah harus rapi, karena kita akan ke rumah ibuku saat itu juga. Sarah mengangguk dengan patuh. Ia hanya bisa menuruti kemauan Devon daripada membuat lelaki itu marah dan memperlakukannya dengan buruk. Sorenya, pulang dari kantor, wajah Devon sudah ditekuk. Moodnya memburuk karena sepanjang hari tak dapat berkonsentrasi. Ia hanya memikirkan apa yang sedang dilakukan Sarah. Apa wanita itu benar-benar menuruti permintaannya? Apa wanita itu benar-benar berubah untuknya? Sampai di rumah, Devon segera menuju ke kamarnya, bertujuan untuk mandi dan mengganti pakaiannya agar tidak terlalu sore saat ke rumah ibunya nanti. Saat menaiki tangga, ia melihat Devano yang sedang asik bermain di dalam kolam renang bersama dengan pembantunya. Tak ada Sarah di sana. Apa Sarah masih sibuk di salon? Devon segera menuju ke kamarnya, dan betapa terkejutnya ketika ia mendapati Sarah sudah berada di sana. Wanita itu tampak sibuk mengeluarkan barang belanjaannya. Yang membuat Devon ternganga dan tak dapat menggerakkan tubuhnya adalah penampilan Sarah. Wanita itu tampak berbeda dengan blus yang tampak cantik melekat di tubuhnya. Wajahnya sudah dipoles dengan make up tipis, tapi tampak mempesona. Rambutnya ditata sedemikian rupa hingga membuat wanita itu tampak sempurna.
Devon tahu bahwa Sarah pasti menuruti keinginannya, memanjakan diri dan berbelanja untuk memperbaiki penampilannya. Tapi Devon tidak menyangka jika hasilnya akan sesempurna ini. Tak akan ada yang menyangka bahwa Sarah adalah perempuan miskin dan menyedihkan ketika wanita itu berpenampilan seperti ini. Hal itu benar-benar membuat Devon terpesona. Secara spontan Devon melangkahkan kakinya masuk, mendekat ke arah Sarah. Dan Sarah tampak salah tingkah dengan tatapan mata Devon yang membara untuknya. "Hai, kamu datang?" Sarah tidak tahu harus bicara apa. Itu, aku tidak tahu kalau barang-barang ini akan semahal itu. Tadi Arman datang dan dia yang mengantarku ke toko itu, kemudian ke salon. Aku tidak tahu bahwa ini akan menghabiskan banyak uang. Aku... Sarah tak dapat melanjutkan kalimatnya saat Devon sudah menangkup kedua pipinya, menundukkan kepalanya, kemudian mencumbu lembut bibir ranumnya. Devon sudah merapatkan tubuh mereka. Sarah merasakan bagaimana lelaki ini bergairah untuknya. Dan Sarah tahu bahwa tak ada gunanya ia menghabiskan waktu di salon sepanjang sore ini, karena ujung-ujungnya Devon akan melahap habis semuanya. Bersambung, nantikan episode 19-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.